Lo harus percaya deh, di chapter 1142 lebih epik daripada panel-panel sebelumnya. Lebih epik dari munculnya siluet Nika, mural kuno, dan munculnya Skoper Gaban. Gue berani jamin, bebasnya Loki ini benar-benar bikin kita pembaca bertanya-tanya. Ini raksasa kekuatannya apa nyampe gua nunggu-nunggu? Senjatanya apa lagi? Mungkin pertanyaan gua bisa mewakili pertanyaan kalian semua sebagai pembaca. Gini nih, gua bisa simpulin untuk chapter-chapter selanjutnya. Lu pasti bisa jawab pertanyaan gua. Apa mungkin Loki karakter yang begitu kuat dibiarkan diborgol begitu saja oleh Oda? Mungkin kita punya jawaban yang sama. Kalau beda, Mimin gak tahu penyebabnya apa. Menurut Mimin pribadi, setiap akt perjalanan Luffy ke tiap pulau itu pasti muncul karakter penjahat baru. Yang jadi kemungkinan penjahatnya sekarang adalah Loki dan Holy Knight. Yang mau Mimin tanyain ke kalian semua, apa kemungkinan Luffy beraliansi dengan Holy Knight yang jelas-jelas punya niatan menculik anak-anak Elbap? Kalian pembaca yang pintar bisa menyimpulkan dan berteori semau kalian di kolom komentar. Spoiler ini di chapter 1142 gila banget sumpah. Yang mau Mimin sampaikan ke kalian di brief spoiler ini, yaitu hanya rangkuman dari spoiler aslinya. Sebelum lanjut ke spoiler, mau kita kilas balik dulu sebentar. Di chapter sebelumnya, yaitu Loki, sudah hampir dibebaskan sepenuhnya oleh Zoro. Hanya kakinya saja yang masih diborgol. Di lokasi kejadian ada Luffy, Zoro, dan kru Hajrudin. Oke, udah cukup basa-basinya sebelum kalian bosan mendengar ocehan Mimin. Kita akan membahas spoiler chapter 1142 yang berjudul Hal yang paling aku takuti. Dari pertarungan epik hingga misteri besar yang terungkap. Mari kita kupas satu persatu. Cerita utama di chapter ini dibuka dengan Yamato yang langsung menyerang Wus dengan Thunder Bagua. Di sisi lain, seekor ular raksasa bernama Jormungan menyerang sekolah Warus. Kita panggil saja ular Orochimaru. Namun untungnya Saul dan kepala sekolah Kiba berhasil melumpuhkannya. Apakah ini pertanda Elbap sedang berada dalam bahaya besar? Tak hanya itu, anak-anak raksasa mulai berjalan sambil tidur menuju pantai, mengikuti panah Gunko. Ada kemungkinan mereka dikendalikan atau mengikuti semacam ritual yang belum kita pahami sepenuhnya. Lalu, kita juga diperlihatkan Loki yang memerintahkan Luffy dan kawan-kawan untuk membuka borgol terakhir di kakinya. Loki memperingatkan mereka bahwa meskipun dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa menghancurkan Elbap. Ketegangan semakin memuncak saat Loki menyerang pohon Ada menggunakan Ragnir, yang menyebabkan sambaran petir dari langit hingga menimbulkan kebakaran besar. Di sekolah, kekhawatiran anak-anak akhirnya menjadi nyata. Berbagai monster seperti Loki, Black Nika, dan bahkan naga mulai muncul. Hal ini membuat suasana semakin mencekam. Sementara itu, kita melihat para kesatria suci hanya menonton saat semua ini terjadi. Apakah mereka punya rencana tersendiri atau justru sedang menunggu momen yang tepat untuk bergerak? Puncaknya, Somers bertanya kepada Gunko tentang apa yang paling ditakuti, dan jawabannya mengejutkan, Nika. Jawaban ini benar-benar memperkuat teori bahwa Nika adalah ancaman terbesar bagi pemerintah dunia dan kesatria suci. Sayangnya, minggu depan manga One Piece akan libur, jadi kita harus bersabar menunggu kelanjutannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Loki akan benar-benar menghancurkan Elbap? Dan apa maksud dari Gunko saat mengatakan bahwa yang paling ditakuti adalah Sun God Nika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.